Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rehabilitasi lamun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Akila dengan NIM L02122180 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Ekosistem padang lamun. Lamun adalah tumbuhan laut yang hidup pada ekosistem padang lamun atau sigris bed, terutama di daerah tropis dan subtropis. Padang lamun mempunyai peranan ekologik penting bagi lingkungan laut dangkal, yaitu sebagai habitat biota, produsen primer, penangkap sedimen, serta berperan sebagai pendaur zat hara. Pati 2016. Ekosistem padang lamun mempunyai suatu ekosistem yang kompleks dan mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi perairan wilayah pesisir. Secara taksonomi, lamun atau sigris termasuk dalam kelompok Angiospermae yang hidupnya terbatas di lingkungan laut yang umumnya hidup di perairan dangkal wilayah pesisir. Distribusi lamun sangatlah luas, dari daerah perairan dangkal Selandia Baru sampai ke Afrika. Tangke 2010. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Ketmen LH nomor 200 tahun 2004 tentang kriteria tutupan lamun dalam menentukan kondisi lamun dapat diindikasi melalui presentasi penutupan lamun pada tabel sebagai berikut, di mana kategori tutupan lamun penuh nilai tutupannya itu mencapai 100%, sedangkan tutupan lamun 3/4 kotak kecil nilai tutupan lamunnya mencapai 75%. Tutupan lamun 1/2 kotak kecil nilai tutupan lamunnya mencapai 50%. Tutupan lamun 1/4 kotak kecil nilai tutupan lamunnya mencapai 25%. Dan yang terakhir, ketika kategori tutupan lamun kosong, maka nilai tutupan lamunnya itu 0. Selanjutnya, kondisi ekosistem lamun, di mana menurut dua peneliti BRIN masing-masing Hussein Rifai dan Kevin M. Lukman dalam Ambio A Journal of Environment and Society menyebutkan bahwa ekosistem padang lamun perlu dipulihkan untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan persoalan lingkungan lainnya. Menurut mereka, pemerintah perlu melaksanakan program restorasi lamun dan mengajak masyarakat terutama di kawasan pesisir untuk ikut serta menjaga ekosistem padang lamun. Kominfo 2023. Selanjutnya, faktor penyebab, di mana laju kerusakan lamun secara global tidak dapat diprediksi. Namun, dari penyebab kerusakan yang cukup dominan berasal dari aktivitas antropogenik. Kerusakan lamun banyak disebabkan oleh perahu nelayan, aktivitas pembangunan, serta meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah pesisir. Sumber ancaman lamun yang telah menyebabkan degradasi lamun adalah meningkatnya laju pembangunan fisik, seperti pembangunan pelabuhan, dermaga perikanan, pengembangan kawasan industri, dan aktivitas pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan. Sumber lain dari ancaman kerusakan lamun itu berasal dari alam itu sendiri, seperti badai, vulkanik, dan pemanasan global. Selanjutnya, teknik rehabilitasi lamun. Yang pertama itu teknik pembibitan atau pembenihan, di mana biji biasanya dikoleksi dari buah yang tua atau diambil dari bibit yang tumbuh pada permukaan sedimen. Untuk memanennya, buah dipotong dari tangkainya dan dipecah, maka kelihatan 4 atau 5 biji dan benih segera ditanam dan disirami air laut yang mengalir. Menurut Torko, bahwa sampai saat ini pengetahuan tentang teknik untuk pembenihan masih sangat sedikit, sehingga penanaman dengan biji tidak direkomendasikan untuk penanaman lamun. Hal ini juga berkaitan dengan biji yang kurang sukses untuk lamun ini. Di samping itu, secara umum biji atau benih lamun sangat kecil dan mudah terbawa air, serta kecepatan percambahan sangat rendah. Yang kedua itu
teknik spring dengan jangkar atau tanpa jangkar, yaitu pengambilan bibit tanaman dengan pisau atau parang dan ditransplantasi tanpa substratnya. Untuk pemanenan dengan metode spring dengan jangkar biasanya dilakukan pada arus dengan 1,5 knot, kira-kira 3 km per jam, dan pada daerah dengan gelombang akibat angin. Mengingat dengan menggunakan balok dan kawat akan meningkatkan biaya, maka disarankan menggunakan plastik bentuk kasa atau net. Beberapa tanaman dapat tumbuh dengan cepat dengan menggunakan teknik ini. Penanaman metode spring tanpa jangkar telah banyak berhasil. Metode ini ditanam dengan cara menggali sebuah lubang kecil pada substratnya, kira-kira dalamnya itu 8 cm. Kemudian ditutup dengan substrat yang sama. Metode ini hanya bisa berhasil jika arus atau gelombangnya rendah. Yang terakhir itu metode plung, di mana pengambilan bibit tanaman dengan patok paralon dan tanaman dipindahkan dengan substratnya. Biasanya menggunakan paralon PVC dengan diameter 10 cm untuk jenis holodule, sedangkan Zostera, Thalassia, dan Springodium berdiameter 15-20 cm. Metode plung dengan menekan ke tanaman masuk ke substratnya, kemudian ditransplantasi pada lubang yang sama pada kedalaman 15-20 cm. Merekomendasikan bahwa metode plung untuk Zostera ditransplantasi pada kedalaman 45 cm atau lebih, sebagaimana pada percobaan di pelabuhan St. Joe, Florida, menunjukkan bahwa dengan jarak tanam 15 cm muncul rumpun yang padat. Akan tetapi pada jarak 30 cm tidak ada tumbuhan yang padat. Untuk menghindari kerusakan yang permanen dari padang lamun, maka pengambilan tanaman dengan plung jangka terlalu dekat dengan yang lain. Jarak satu sama lain bervariasi antara 0,5 sampai 1,0 meter. Jadi metode yang paling efektif untuk rehabilitasi lamun yaitu menurut saya metode spring dengan jangkar atau tanpa jangkar. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 teknik yang dapat digunakan untuk rehabilitasi lamun. Di antaranya yaitu teknik pembibitan atau pembenihan, seed atau seeding. Yang kedua itu spring dengan jangkar atau tanpa jangkar, dan yang terakhir itu teknik plung. Baik, itulah tadi hasil penjelasan saya tentang teknik rehabilitasi. Dan apa yang saya jelaskan tadi dapat dilihat di daftar pustaka pada bagian slide ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.